Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustad Kiai Haji Khusnan Naim LC dengan judul khutbah Realitas Al-Quran dalam Membentuk Perilaku Hidup. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini Al-Ustad Agus Tiar SQ SSY, Muadzin Al-Ustad Haji Ahmad Mufaroh Eshum. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 2 Desember 2022 yang bertindak selaku khotib insya Allah adalah Al-Mukarram Syekh Muhammad Hussein Qaddafi dengan judul khutbah Transformasi Nilai-Nilai Al-Quran dalam Perilaku Hidup Sosial. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas shalah.
La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah banyak dan sangat banyak dilimpahkan kepada kita, baik nikmat yang paling besar yaitu nikmat keimanan, maupun nikmat yang paling rendah, nikmat yang paling kecil yaitu nikmat sehat fisik. Doa harapan kita dengan selalu dan pandai bersyukur kepada Allah, senantiasa Allah limpahkan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah senantiasa pula kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan pemahaman, disiplin melaksanakan segala perintah Allah, disiplin pula untuk meninggalkan larangannya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, Al-Quran Al-Karim, kitab suci kita umat Islam, sebagai hudan, sebagai petunjuk. Oleh karena itu Al-Quran memberikan konsep, memberikan makna tentang bagaimana hidup dan kehidupan. Dalam Al-Quran tentang kehidupan menjelaskan yang pertama tentang hidup adalah ibadah. Sekali lagi, Al-Quran memberikan konsep tentang kehidupan bahwa hidup adalah ibadah. Di dalam surat Az-Zariyat, tepatnya ayat yang ke-56, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama ini tentang hidup adalah ibadah. Berarti kita, saya bilangnya kita yang menyembah Allah saja, berarti kita mengaplikasikan, mengamalkan apa yang ada dalam surat Al-Quran ini. Berarti kita menyembah hanya kepada Allah, berarti kita menyesuaikan bahwa awal penciptaan manusia memang hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata-kata menyembah, kalau kata-kata beribadah, berarti semua aktivitas kita, semua amal kita, semua perbuatan kita, muaranya harus karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bekerjakah, ketika kita mencari nafkahkah, ketika kita belajar dan seterusnya, untuk memantapkan bahwa aktivitas kita, amal kita, perbuatan kita untuk ibadah, makanya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dibimbing, yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi sangat-sangat penting niat itu memantapkan bahwa perbuatan kita semata-mata
dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tidak cukup dengan niat yang baik saja, tapi amal kita akan dijadikan ibadah kalau perbuatan kita, apapun perbuatan kita itu harus dengan cara yang halal. Kalau kita mencari nafkah, maka apapun yang kita cari itu harus dari yang halal. Kalau kita melakukan ibadah yang lain, sholat dan seterusnya, maka apapun, ini bahasa saya, apapun yang kita pergunakan untuk ibadah sholat harus dari harta yang halal. Kalau kita menggunakan baju, maka ketika kita membeli baju itu harus dari harta yang halal. Kalau kita menggunakan celana, kain, peci dan seterusnya, maka ketika membelinya pun harus dari harta yang halal. Hebat dan sangat indah kalau cara yang halal itu, maka apapun ibadah kita, kita punya keyakinan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu yang pertama. Konsep Islam dalam hal ini adalah Al-Qur'an tentang kehidupan, jadikan hidup itu sebagai ibadah. Yang kedua, hidup itu adalah ujian. Jelas dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Inti ayat ini adalah semua manusia akan diuji. Sekali lagi, semua manusia akan diuji dengan cara dan bagaimanapun itu kehendak Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berarti hidup dan kehidupan di dunia, resiko kita hidup di dunia, kita semua akan mengalami ujian dari Allah. Kita semua akan diuji oleh Allah. Dan menariknya, salah satu keilmiahan ayat, di dalam ayat ini lafaznya liyabluwakum, menandakan ujian yang Allah berikan kepada kita bukan berarti kita dalam kondisi tidak senang saja, bukan berarti kondisi kita dalam keadaan menderita saja. Tidak. Berarti ketika kita dalam keadaan kaya, kita diuji oleh Allah dengan harta dan kekayaan yang kita miliki. Kalau kebetulan kita masih orang miskin, bahkan fakir, maka kita pun diuji dengan kefakiran dan kemiskinan kita. Kalau kita dalam keadaan sehat, kita diuji bagaimana sehat fisik kita, kita pakai buat ibadah atau tidak. Atau ketika kita dalam keadaan sakit, lagi-lagi diuji dengan sakitnya kita, apakah masih tetap mau ibadah. Berarti redaksional ayat liyabluwakum yang katanya diuji oleh Allah, bukan berarti orang harus sakit saja baru diuji. Tidak, sehat pun diuji. Bukan yang diuji dalam keadaan kena gempa dan seterusnya saja. Tidak. Yang tidak kena gempa pun, yang selamat dari tsunami pun diuji oleh Allah. Oleh karena itu, sangat-sangat menarik ayat ini, bahwa liyabluwakum, semua manusia akan diuji. Dengan demikian, fisik yang ada sama kita, baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, harta yang ada sama kita, banyak atau sedikit, ilmu yang ada sama kita, semuanya, termasuk jabatan, kedudukan yang ada sama kita, kalau kita pahami ayat ini, berarti semua itu adalah ujian. Sekali lagi, dengan bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang lulus menghadapi ujian ini, sehingga fisik kita, harta kita, ilmu kita dan seterusnya yang kita miliki, semuanya muaranya kita pakai dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang ketiga, yang terakhir, konsep atau makna Al-Qur'an bicara tentang masalah kehidupan. Hidup adalah sementara. Hukum alamnya, kausalitasnya, sunnatullahnya, kita hidup di dunia sementara. Yang kekal, yang abadi adalah kehidupan akhirat. Jelas dan dipertegas
Dalam ayat-ayat suci Al-Quran, di antara surat Al-Mu'min ayat yang ke-39, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya qaumi innama hazil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiyad darul qarar. Intinya, hidup di dunia sementara. Andai kata ada kesenangan, andai kata ada kenikmatan, itu pun serba sementara. Tapi yang tetap, yang baku, yang terus menerus adalah darul qarar, adalah kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, menyikapi tentang hal yang ketiga ini, hidup kita semua sementara. Sangat indah redaksional hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, hadis ini autentik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kun, hiduplah engkau di dunia, beradalah engkau di dunia, tapi ka'annaka, seakan-akan engkau gharibun, orang asing, au abirus sabil, orang yang musafir. Apa pemahaman analogi yang hebat, yang indah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Intinya, orang yang sebagai musafir, orang yang hanya menetap sebentar, hendaknya apapun yang dilakukan semua adalah perlakuan atau perbuatan yang baik saja, sehingga dia melanjutkan bepergian, sehingga ketika dia melanjutkan musafirnya, maka yang ditinggalkan akan dikenang tentang kebaikan-kebaikannya saja. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, cara ngaji ilmu ushul fikih, jangan ketika singgah, jangan ketika transit, justru meninggalkan kesan-kesan yang buruk. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Oleh karena itu, mudah-mudahan berapapun jatah umur yang Allah berikan kepada kita, semuanya dapat kita tinggalkan nanti adalah kesan-kesan yang baik, adalah amal-amal yang baik, sehingga kita termasuk orang yang akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikian khutbah Jumat yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa'an al bala
wal ghala wal waba wal fahsya wal fitan innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Mohon diluruskan dan dirapatkan shafnya. Salatul jami'ah rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salli wa Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.